Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Naufal Zaki Akbar dengan NIM 12050512272 dari program studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi dari UIN Suska Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang struktur dari fiber optik dan tempat peletakannya, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah dasar telekomunikasi dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Teddy Purnamirza STMeng. Oke lah, daripada panjang-panjang, langsung kita ke topik, yaitu fiber optik. Apa itu fiber optik? Fiber optik ialah suatu bidang telekomunikasi yang menggunakan udara sebagai perantara untuk menyalurkan suatu data ataupun suatu informasi yang akan dibawa. Ya, yang dibawa informasi. Masa iya bawa cewek cantik ke dalam suatu fiber optik? Kan nggak logis, iya nggak? Terdapat beberapa struktur di dalam fiber optik. Yang pertama adalah core fiber optik. Core ini bukan bang. Ya bukan core dalam Mobile Legends juga kali. Balik lagi lah kita ke topik ya kan. Oke, di sini core digunakan sebagai tempat cahaya yang akan mengirimkan data ataupun suatu informasi. Jadi core ini sebagai inti dari fiber optik. Terbuat dari apa sih core ini? Core ini terbuat dari kaca dengan ukuran diameternya yang sangat kecil, yaitu sekitar 8-10 mikrometer saja. Wah, kecil banget. Bukan kecil deh, tipis banget. Oke, selanjutnya yang kedua ialah tube ataupun ribbon. Ya, bukan ribbon pita itu juga. Nah, ini ribbon yang dimaksud. Baru benar. Tube ataupun ribbon ini merupakan pelindung pertama bagi core fiber optik ini. Core yang dapat dimasukin tube ataupun ribbon ini hanya bisa dimasukin 1-12 core saja. Tube tuh yang seperti kalau digambar tuh yang berwarna merah, kuning, hijau, biru. Itulah yang dinamakan dengan tube. Ada dua jenis tube. Yang pertama loose buffer tube dan yang kedua ialah tight buffer tube. Jenis pertama ialah loose buffer tube. Tube ini digunakan pada luar ruangan, baik itu di dalam laut, di dalam tanah, atau di tiang listrik. Ya, yang penting di luar ruangan. Oke? Atau biasa disebut dengan outdoor. Loose buffer tube memiliki rongga agar core-nya dapat bergerak-gerak. Biasanya pada tube jenis ini diberikan gel di dalamnya agar core dapat bergerak dengan mudah dan core juga tidak dapat mudah rusak. Tube jenis ini bisa dimasukin 6-12 core. Selanjutnya, yang kedua ialah tight buffer tube. Tube jenis ini digunakan di dalam ruangan, seperti di dalam rumah, di dalam kantor, di dalam gedung, atau di dalam kafe. Yang penting di dalam ruangan lah. Tight buffer tube tidak memiliki rongga sama sekali, sehingga di dalamnya itu hanya memiliki satu core saja. Selanjutnya ada ribbon yang biasanya hanya digunakan pada negara-negara maju seperti negara Inggris, Prancis, Amerika, Jepang, dan lain sebagainya. Ribbon ini berisi hanya 4, 8, ataupun 12 core saja yang disusun secara mendatar, tidak seperti tube yang disusun secara melingkar. Selanjutnya ada kabel yang di dalamnya terdapat beberapa tube. Kabel terbuat dari bahan polietilen atau singkatnya dengan PE. Jenis-jenis kabel tergantung pada tempat fiber optik ini diletakkan. Kabel yang terdapat di dalam tanah biasanya terdapat besi pelindung
dan water soluble tape. Water soluble tape ini biasanya digunakan untuk memblok air. Jika air masuk, maka bagian ini akan mengembang ataupun membeku, sehingga air yang masuk tidak akan mengenai tube ataupun ribbon. Bagian selanjutnya adalah subduct. Subduct ini boleh saja dimasukkan ataupun boleh tidak dalam fiber optik. Namun lebih baik dimasukkan agar fiber optik di dalamnya lebih aman. Subduct hanya boleh dimasukkan oleh satu kabel saja. Subduct memiliki warna dan garis lurus dengan warna yang berbeda-beda. Selanjutnya, lapisan terakhir atau lapisan terluar dari fiber optik ialah duct. Duct ialah bagian pelindung yang ada di dalamnya terdapat beberapa subduct ataupun beberapa kabel. Subduct ataupun kabel yang dapat dimasukin dalam duct hanya 3-4 saja. Dan itu tergantung lagi kepada pabrik yang membuat ductnya. Ada yang 3, ada yang 4 subduct, ataupun bahkan ada yang mencapai 7 subduct yang bisa dimasukin. Diameter duct ini bisa mencapai 10-12 cm. Oke, baiklah kita lanjut ke berikutnya, yaitu peletakan pada fiber optik. Ada 3 tempat peletakan fiber optik, yaitu di dalam tanah, di udara, maupun di dalam laut. Jika peletakannya di dalam tanah ataupun di udara, harus mendapatkan izin dari pemerintah ya. Jangan pula asal letak aja kalau nggak dapat izin. Oke lah, yang pertama ialah di dalam tanah. Biasanya di dalam tanah ini bisa dibilang dikubur. Nah, bisa jadi dikubur di bawah trotoar, pejalan kaki, di bawah karet, ataupun di bawah sungai. Dan bisa juga dikuburkan di bawah aspal. Namun, biasanya serat optik ini atau fiber optik ini biasanya dikuburkan di bawah trotoar pejalan kaki. Kabel fiber optik dikubur dengan kedalaman 1,5 meter. Selain itu, pada area fiber optik ini terdapat peringatan yang menjadi pertanda bahwa di dalam tanah tersebut terdapat fiber optik di dalamnya. Peringatan pertama biasanya terbuat dari plastik saja yang bernama warning tape. Supaya apa? Ya supaya orang-orang tahulah bahwa di bawahnya ada fiber optik. Sedangkan pada peringatan keduanya terdapat ubin-ubin yang digunakan sebagai pelindung pada fiber optik jika orang yang telah membaca peringatan pertama tetap saja bersikeras untuk menggali. Selanjutnya, tempat kedua ialah di udara. Fiber optik ini digantung pada tiang-tiang seperti tiang listrik gitu. Jadi fiber optik ini tidak melayang seperti burung. Tempat terakhir peletakan fiber optik ialah di dasar laut. Sebelum dilepaskan ke laut lepas, fiber optik awalnya dikubur di dalam tanah dahulu. Ketika fiber optik sudah mencapai kedalaman 30 meter, maka fiber optik baru boleh dilepas ke dasar laut atau ke laut lepas. Fiber optik yang diletakkan di dasar laut memiliki keunikan, yang dimana fiber optik ini memiliki repeater, yang dimana fungsi repeater ini ialah sebagai penguat sinyal dari fiber optik. Repeater ini harus diberi daya, sehingga kabel yang terdapat dalam fiber optik terdapat tembaga yang berfungsi sebagai aliran arus listrik ke repeater agar diberi daya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.